Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu teknik pengelolaan data yang ada di dalam database MongoDB yang dikenal dengan istilah aggregation. Apa itu aggregation? Aggregation itu adalah pengelompokan data yang didasarkan pada suatu proses tertentu yang dilakukan dalam sebuah dokumen yang terdapat dalam database MongoDB. Sebagai contoh misalnya, pada collection nilai yang terdapat di dalam database mahasiswa, ada 10 dokumen yang telah diinputkan seperti ini, di mana di dalam dokumen ini terdapat data nama mahasiswa, nama mata kuliah yang telah ditempuh, dan juga ada data nilai dari hasil ujian yang telah dilakukan oleh mahasiswa pada setiap mata kuliah. Nah, misalkan sekarang dari 10 dokumen ini kita diminta melakukan pengelolaan data untuk mendapatkan informasi tentang berapa jumlah peserta tiap mata kuliahnya, berapa nilai tertinggi tiap mata kuliah, berapa nilai terendahnya, atau bahkan kita diminta untuk mendapatkan nilai rata-rata tiap mata kuliahnya. Nah, untuk mendapatkan informasi dari keempat pertanyaan ini, sebenarnya kita dapat melakukan pengelolaan data dengan menggunakan cara-cara yang telah kita pelajari dalam beberapa video sebelumnya. Misalnya untuk menghitung berapa peserta tiap mata kuliah, kita dapat menggunakan perintah count, bagaimana yang telah kita pelajari di dalam video kelima yang membahas tentang read dokumen. Namun cara ini sangat tidak dianjurkan untuk menyelesaikan studi kasus seperti ini. Kenapa demikian? Karena perintah count tersebut harus kita lakukan berulang kali sebanyak mata kuliah yang ada di dalam collection nilai. Lalu bagaimana cara yang paling tepat? Nah, untuk menyelesaikan studi kasus semacam ini, yang paling tepat adalah dengan menggunakan teknik aggregation. Karena dengan teknik aggregation, kita akan dapat menyelesaikan studi kasus ini secara cepat. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan teknik aggregation di dalam MongoDB? Di dalam MongoDB ada banyak sekali teknik aggregation yang disediakan. Tinggal kita sesuaikan studi kasus seperti apa yang akan kita selesaikan. Untuk itu, silakan kunjungi website ini, di mana di dalam website ini terdapat penjelasan tentang berbagai macam teknik aggregation yang disediakan di dalam database MongoDB. Nah, sekarang untuk menyelesaikan studi kasus yang kita bahas dalam video ini, kita dapat melakukan aggregation dengan menggunakan perintah group seperti ini. Untuk cara nulisnya, tulis nama database dan collection yang kita gunakan, kemudian masukkan perintah agregat seperti ini. Setelah itu, di dalam kurungnya perintah agregat, kita tambahkan kurung siku untuk membuat sebuah array, di mana di dalam array inilah kita masukkan perintah group yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasus dalam video ini. Untuk aggregation yang menggunakan perintah group, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan feed name apa yang akan dijadikan acuan pengelompokan data ID-nya. Kemudian setelah itu, buatkan sebuah feed name baru untuk menampung hasil akumulasi dari feed name yang akan kita olah datanya. Nah, untuk melakukan akumulasi pada setiap feed name, kita dapat menggunakan akumulator yang disediakan oleh MongoDB. Ada banyak akumulator yang disediakan, tinggal kita sesuaikan dengan studi kasus yang akan kita selesaikan. Untuk mengetahui akumulator apa saja yang disediakan dalam MongoDB, silakan kunjungi website ini. Di sana kita akan dapat mempelajari tentang berbagai macam jenis akumulator beserta dengan fungsi dan sekaligus cara penulisannya. Baik, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, langsung saja silahkan buat sebuah database dengan nama mahasiswa, kemudian buat sebuah collection dengan nama nilai, dan setelah itu inputkan ke 10 dokumen ini di dalam collection nilai.
Oke, sudah siap dokumennya. Sekarang coba kita selesaikan studi kasusnya. Yang pertama, kita diminta untuk menampilkan berapa jumlah dari peserta tiap mata kuliahnya. Kalau kita menggunakan cara biasa, maka kita dapat menggunakan perintah count dalam codingnya. Kita tulis db.nilai.count, kemudian kita masukkan data mata kuliah yang akan kita hitung jumlah pesertanya. Kalau kita perhatikan data mata kuliah yang ada di dalam dokumen ini mata kuliahnya ada lebih dari satu mata kuliah. Nah, kalau menggunakan cara biasa, maka perintah count ini harus kita lakukan pada setiap mata kuliah yang ada di dokumen ini. Misalkan kita coba hitung jumlah peserta dari mata kuliah data mining, maka di dalam kurung kurawalnya account ini kita tulis MK data mining. Kita enter. Nah, muncul datanya. Data peserta dari mata kuliah data mining ada 3 orang. Cuma masalahnya sekarang data peserta ini hanya untuk mata kuliah data mining saja, sementara untuk yang lainnya tidak ditampilkan. Nah, kalau kita ingin mengetahui jumlah peserta dari mata kuliah lainnya, maka perintah count ini harus kita ulang sebanyak mata kuliah yang ada di dalam dokumen. Mungkin kalau dokumennya kecil seperti ini tidak terlalu bermasalah, namun kalau jumlah dokumennya dalam skala besar, cara ini tentunya sangat tidak dianjurkan, karena kita harus mengulang perintah count ini sebanyak data yang akan kita olah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan studi kasus seperti ini, kita harus menggunakan cara aggregation. Gimana cara ngodingnya? Kita tulis db.nilai.aggregate, kemudian di dalam kurungnya agregat ini kita buatkan array. Nah, di dalam array inilah kita masukkan perintah aggregation yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan studi kasusnya. Perintah yang paling tepat untuk studi kasus ini adalah perintah group. Kita tulis $group seperti ini. Setelah itu kita buatkan kurung kurawal, di mana dalam kurung kurawal ini kita tentukan acuan pengelompokan ID datanya. Karena data yang akan kita olah adalah data mata kuliah, maka ID-nya kita kelompokkan berdasarkan fit name mata kuliah. Dan yang perlu diingat lagi, penulisan fit name acuan ini harus diawali dengan tanda $. Maka kita tulis $MK. Setelah itu pisah dengan koma. Kemudian berikutnya kita buatkan sebuah fit name untuk menampung hasil akumulasinya. Penamaan fit name ini bebas, yang penting sesuai dengan data yang akan ditampilkan. Karena di dalam studi kasus ini kita diminta untuk menampilkan jumlah peserta setiap mata kuliah, maka kita buatkan sebuah fit name baru dengan nama peserta. Kemudian setelah itu buatkan lagi kurung kurawal untuk memasukkan akumulator yang akan kita gunakan. Karena kita akan menghitung jumlah peserta tiap mata kuliahnya, maka kita gunakan akumulator sum. Cara nulisnya kemudian tulis sum seperti ini. Kemudian untuk operator sum ini kita harus menentukan berapa nilai dari setiap dokumen yang akan diakumulasikan. Untuk studi kasus yang akan kita selesaikan saat ini, berarti setiap mata kuliah yang muncul itu akan kita beri nilai 1. Ini artinya setiap kemunculan data mata kuliah akan diberi nilai 1, sehingga kalau kemunculan datanya berulang, maka angka 1 ini akan terus ditambahkan sebanyak berapa kali data mata kuliah yang sama ditemukan. Seperti itu penjelasannya. Oke, kita enter. Perhatikan hasilnya. Secara otomatis MongoDB akan mengelompokkan ID-nya berdasarkan data mata kuliah yang ada di dalam dokumen, sehingga kita akan langsung dapat mengetahui berapa jumlah peserta dari setiap mata kuliah yang ada di dalam dokumen. Baik, sekarang coba kita selesaikan seluruh studi kasusnya. Ingat tadi kita diminta untuk menampilkan berapa jumlah peserta, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata setiap mata kuliah yang ada di dalam dokumen. Nah, kira-kira bagaimana cara ngoding agregasinya untuk menyelesaikan studi kasus ini? Baik, langsung saja kita praktekkan. Kita tulis db.nilai.aggregate, kemudian kita siapkan sebuah array di dalamnya, lalu kita tambahkan kurung kurawal untuk memasukkan perintah group. Kita tulis $group. Setelah itu kita tambahkan kurung kurawal lagi untuk menentukan
bitname apa yang akan kita jadikan acuan pengelompokan data pada setiap ID-nya. Karena kita akan mengolah data mata kuliah, maka acuan pengelompokan dari data ID-nya adalah bitname mata kuliah. Kita tulis $MK, kemudian bisa dengan koma. Untuk memudahkan penulisan codingnya, kita buat saja penulisannya tersusun ke bawah. Kita hapus dulu semua kurung tutupnya. Yang pertama, kita buatkan bitname peserta untuk menampung jumlah peserta dari tiap mata kuliah. Kita masukkan akumulatornya, kita tulis $sum.21, kemudian bisa dengan koma. Berikutnya, kita buatkan bitname baru lagi untuk menampung nilai tertinggi dari setiap mata kuliah yang ada dalam dokumen. Kemudian kita tambahkan akumulatornya. Akumulator yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai tertinggi adalah akumulator max. Cara nulisnya $max. Untuk akumulator max ini harus kita tentukan bitname mana yang akan dicari nilai tertingginya. Kalau untuk dokumen yang telah kita buat, untuk semua data nilai berada di dalam bitname nilai. Berarti bitname yang harus kita masukkan dalam akumulator max ini adalah bitname nilai. Dan jangan lupa penulisan bitname-nya harus diawali dengan tanda $. Kita tulis $nilai, kemudian bisa dengan koma. Kemudian berikutnya, untuk mencari nilai terendah, kita dapat menggunakan akumulator minimum. Cara nulisnya $min, seperti ini. Kemudian setelah itu masukkan bitname nilai yang akan kita cari nilai terendahnya. Kita tulis $nilai, kemudian bisa dengan koma. Kemudian berikutnya kita buatkan lagi sebuah bitname baru untuk menampung nilai rata-rata dari data yang ada di dalam bitname nilai. Kita masukkan akumulatornya. Untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah bitname, kita dapat menggunakan akumulator average. Cara nulisnya $avg. Kemudian setelah itu masukkan bitname nilai yang akan ditentukan nilai rata-ratanya. Kita tulis $nilai. Oke, seperti ini cara nulisnya. Kemudian setelah itu tulis kembali semua kurung tutup yang telah kita hapus di awal tadi untuk mengakhiri perintah agregatnya. Dan yang paling akhir, tambahkan perintah pretty agar tampilan dari output yang dihasilkan mudah untuk dibaca. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang perhatikan hasilnya. Setiap mata kuliah akan ditampilkan lengkap dengan berapa data pesertanya, berapa nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya, dan berapa nilai rata-ratanya. Baik, seperti itu pembahasan tentang aggregation di dalam MongoDB. Silahkan dikembangkan dalam studi kasus yang berbeda. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.